Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami pribadi, Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang selalu disenangi Allah dan selalu dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita selalu wajib bersyukur dalam kondisi apapun. Tidak boleh kita selalu dalam kondisi bersedih lalu berduka. Allah selalu menginginkan bahwa kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita selalu mendoakan yang terbaik buat sahabat kita, Ibu Nikita Mirzani, yang pada saat ini beliau masih mempunyai kendala dengan putri tercintanya Ananda Loli. Memang di dunia ini tak ada gading yang tak retak. Jadi semuanya kita mempunyai masalah, semua kita mempunyai kendala dan hambatan di dalam menggapai semua cita-cita, harapan dan keinginan kita. Karena semuanya baik di mata kita, belum tentu baik di mata Allah. Buruk di mata kita, belum tentu buruk di mata Allah. Semuanya adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat Ibu Nikita Mirzani, sahabat kita ini adalah beliau seorang yang sangat ulet, sangat mandiri. Beliau berani bertanggung jawab dan beliau mampu menyelesaikan semua masalah, semua kondisi yang ada, walau dalam kondisi kritis. Padahal beliau seorang perempuan, tetapi beliau mampu berkoordinasi dengan baik pihak-pihak tertentu. Intinya semua dia alami, dia jalani dengan prosedur aturan yang berlaku. Itu hebatnya Ibu Nikita Mirzani. Maka seseorang yang dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkeluh kesah, selalu dapat mengatasi semua permasalahannya dengan baik dan dapat memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat buat orang lain. Contohnya, beliau itu seringkali bersedekah, seringkali memberikan yaitu bantuan kepada orang-orang yang gak punya. Beliau rasa sosialnya, rasa empati kepada orang-orang yang kurang beruntung sangat tinggi. Ibu sifat dari Ibu Nikita Mirzani. Jadi lebih banyak ke positifnya daripada negatifnya. Nah, Allah pun menginginkan kita nanti di saat kita di Yaumul Hisab lebih banyak pahalanya daripada nerakanya, lebih banyak pahala daripada dosa, seperti itu. Nah, apabila kita dapat meraih pahala yang banyak, insya Allah kita akan masuk surga. Tidak ada manusia itu yang tidak berdosa kecuali malaikat. Dan memang Allah itu menciptakan semua alam seisinya. Maka agama Islam mengatur bahwa agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, menjamin semua alam beserta seisinya. Hadirin yang berbahagia, kita selalu mensupport semua rekan-rekan dan sahabat kita yang ingin hidup lebih maju, yang sahabat kita yang selalu hidup dengan kebaikan, dengan banyak berbuat baik, banyak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Itu kita benar-benar sangat menghargai dan mengistimewakan sahabat-sahabat kita yang selalu dalam perjuangan mempertahankan hidupnya dan mempertahankan keluarganya demi keberhasilan, kesuksesan. Nah, begini juga yang pada Ananda Loli,
beliau pada saat ini juga sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda Loli juga menjadi putra-putri bangsa ya, menjadi kebanggaan bangsa negara kita. Tidak boleh berputus asa, bisa mengikuti jejak-jejak yang baik yang telah dilakukan oleh Ibunda Nikita Mirzani. Kenapa? Ananda Loli masih sangat mudah dan banyak mempunyai talenta. Insya Allah kalau tidak berputus asa, kalau Ananda Loli tetap berpegang teguh kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadis, akan menjadi yaitu umat yang muslimah yang lebih baik dan akan sangat baik ke depannya, dengan syarat selalu berpegang teguh kepada aturan Al-Quran dan hadis dan mengambil sisi-sisi baik yang telah dilakukan oleh Ibunda tercinta Nikita Mirzani. Hadirin yang berbahagia, memang kita hidup tidak mungkin selalu enak, tidak mungkin kita selalu mulus di dalam menggapai cita-cita. Pasti akan banyak terjadi yaitu kejanggalan atau kekurangan. Itulah sifat dari manusia. Itulah yang kita alami dalam hidup ini. Kalau kita menggapai suatu cita-cita, harapan langsung berhasil, itu tidak enak, tidak ada kesannya. Tetapi apabila kita menggapai cita-cita melalui proses mulai dari nol, bagaimana pahit getirnya penderitaan yang kita alami, prosesnya yang begitu rumit, dalam perjalanan insya Allah dikala kita berhasil akan nikmat rasanya, karena kita bisa cerita, bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Begini loh di dalam menggapai suatu kesuksesan, dan itu akan berdampak positif kepada saudara-saudara kita yang memang mereka di dalam masa perjuangan untuk menggapai suatu harapan dan cita-citanya. Jadi kita tidak boleh menjustis seseorang itu lebih buruk daripada kita. Kita tidak boleh selalu membenarkan diri kita yang paling benar. Nah, itu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat di muka bumi ini. Yang penting kita bisa saling menghargai, bisa saling memuliakan, saling memahami semua kondisi yang ada. Karena memuliakan saudara kita, memberikan pemahaman-pemahaman saudara kita, membantu sahabat yang ada di lingkungan kita, mereka yang dalam keadaan terpuruk, mereka dalam keadaan kekurangan, insya Allah ini merupakan suatu jihad yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dapat dikatakan bermanfaat buat orang lain, pertama, dikala sahabat saudara kita mengalami kesusahan, mengalami masalah pada titik yang sangat kritis, ada seseorang yang memberikan masukan, memberikan sharing yang baik, mengutarakan jalan keluarnya seperti ini, sehingga dapat meringankan beban penderitaan saudara kita, sahabat kita yang kita kasih wejangan, yang kita kasih ilmu, atau kita bantu dia di dalam memberikan petunjuk, mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Itu jaminannya adalah surga seluas langit dan bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melihat ke belakangnya, kita lihat ke depannya seperti apa. Kita tidak boleh menjelekkan orang, tidak boleh kita selalu menjustis bahwa seseorang itu jelek sekali dan lebih jelek dari kita. Itu tidak boleh di dalam ajaran agama Islam. Agama Islam itu selalu mengatur regenerasi, bahwa kita harus
ya, memperjuangkan generasi kita ke depan itu semakin bagus, semakin maju, lebih maju daripada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak kita lebih baik, sehingga nanti anak kita lebih berhasil dari kita. Walaupun kita biasa-biasa saja pemahaman agamanya, tetapi Allah menginginkan mengajarkan dalam ajaran agama Islam itu adalah regenerasi. Jadi harus memperbaiki generasi ke depan itu akan semakin bagus, lebih bagus daripada kita sekarang ini. Itu baru dikatakan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya orang tuanya berhasil, orang tuanya baik, ya, haji, profesor, doktor, tetapi anaknya ngeblangsat, ibaratnya anaknya tidak benar. Nah itu akan menjadi penurunan atau menjadi kegagalan di dalam hidup kita. Maka ada ayat mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu maha tahu, walaupun manusia itu tidak tahu. Manusia kalau tidak dikasih tahu tidak mau tahu, tetapi Allah kalau nggak dikasih tahu, Allah maha tahu. Maka dari itu seperti perbuatan seseorang berinfak, bersedekah, membantu orang lain, walaupun orang nggak tahu. Jadi Allah itu maha tahu. Walaupun nanti manusia tahu, semoga nanti manusia yang melihat juga ikut bersedekah, ikut membantu orang lain. Itu gunanya media. Jadi apapun yang bersifat positif, bersifat keberhasilan untuk membangun sesama, membangun kedepannya itu akan lebih bagus, mari kita publis, mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ini adalah dakwah bilhal, seperti yang dilakukan Ibu Nikita Mirzani. Dia nyumbang sedekah, dia membantu tukang ojek, dia memberikan biaya sekolah. Ada yang ketemu di pinggir jalan, anak yang tidak sekolah, anak yang nggak punya pakaian sekolah, anak yang kurang beruntung, sama Ibu Nikita Mirzani dibantu biaya sekolahnya, disekolahkan, dibelikan baju sekolah, dibelikan buku, pensil, dan seterusnya. Ini adalah dakwah bilhal luar biasa. Jadi kita berdakwah itu bukan hanya di atas mimbar saja, itu secara umum ya dikatakan dakwah yang sudah dilakukan oleh orang selama ini. Tetapi Rasulullah melakukan hal dakwah bilhal itu dengan perbuatan. Ini akan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar pahalanya dengan orang yang hanya ngomong saja tetapi bukan dengan pelaksanaan. Dakwah bilhal itu luar biasa, mulia banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita berhenti berbuat baik kepada siapapun. Barakallah. Kalau kita sebesar biji zarah pun, ya, sebesar biji sawi pun, kasarnya sekecil apapun yang kita perbuat untuk membantu orang, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar. Surga seluas langit dan bumi apabila kita selalu berusaha memberikan kelonggaran, membantu kesulitan orang lain. Hadirin wal hadirat, semoga penyegaran kita ini, ya, tausiah kita ini dapat bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan manusia yang meresahkan orang lain. Nah, ini baru dikatakan orang-orang yang menjadi orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berlomba-lomba untuk dalam kebajikan. Karena ya, balighu anni walau ayah, sampaikan kebenaran itu walaupun satu ayat, walaupun satu kata. Sudah sangat jelas dalil ini. Insya Allah kalau kita selalu memberikan arahan dan membantu saudara-saudara kita, kita pun nanti juga akan dibantu orang lain. Yakinlah itu, percaya kepada Allah.
hadirin yang berbahagia, jangan lupa subscribe, bantu like dan komen yang positif yang membangun untuk channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari, dan bantu share. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dapat memberikan sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang sudah subscribe, komen yang baik dan bantu share channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari. Allah akan membukakan kunci pintu rezeki seluas langit dan bumi. Barakallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.